Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan di Kreatif sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodato. Ya, masih di suasana berkurban, Betul. begitu ya. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai beli hewan kurban dalam genggaman. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Ahmad Fauzan Nasrullah, founder dari Kurban Asyik. Halo, apa Halo. kabar? Halo Mas Halo, Ahmad. apa kabar? Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Halo. sudah bergabung bersama kami di hari tasyrik yang terakhir di hari ini di Idul Adha. Gimana penjualan hewan kurban melalui Kurban Asyik sejauh ini? Alhamdulillah setiap tahunnya ada peningkatan, terlebih kan potensi ekonomi kurban juga Mhm. di Indonesia diprediksi tahun ini itu 28,4 triliun ya. Sehingga ini sangat potensial untuk bagi para peternak juga pelaku bisnis kurban, hewan kurban. Dibandingkan tahun lalu, peningkatannya berapa persen, Mas Ahmad? Peningkatannya ini hampir 30%-an Wah, lumayan ya. dalam di kurban asik sendiri itu seperti itu. Oke, lalu bagaimana sebetulnya Kurban Asyik sendiri menangkap Lumayan besar. peluang ini, Mas Ahmad? Karena kan growth-nya tadi 30% lah ya. Saya yakin Anda sebagai salah satu stakeholders di ekosistem ini ingin juga memanfaatkan potensi ini secara maksimal gitu. Nah, gimana Anda menangkap peluang ini, Mas Ahmad? Ya, kurban asik sendiri kan hadir dulu pas pandemi ya. Ketika itu memang ada keterbatasan PPKM dan sebagainya. Saya membidik peluang itu spirit atau semangat untuk ibadah kurban dari sisi mudah itu pandemi. Sehingga kita coba create sebuah platform gitu ya untuk pemasaran hewan kurban cukup lewat genggaman. Jadi beli hewan kurban dalam genggaman gitu. Itu spirit awalnya, dan alhamdulillah banyak yang terbantu saat itu. Kita pun di sisi peternak bisa memberdayakan peternak lokal. Baik, oke. Jadi ini berawal dari masa PPKM waktu itu ya, terus muncullah ide ini dan berlanjut sampai dengan Betul. sekarang. Berarti kurang lebih berapa? Udah 3 tahun? Ya. Ini tahun keempat, Idul Adha tahun keempat. Oh, ini udah tahun keempat, luar Sejak biasa. tahun 2020. Baik. Ya, sejak tahun 2021. Nah, platform Kurban Asyik ini begitu ya, perkembangannya sejauh ini seperti apa dari segi teknologinya dibandingkan mungkin yang lain, karena beberapa waktu yang lalu kami juga sempat ngobrol dengan platform sejenis yang membuat kita tuh kurbannya lebih mudah, bahkan bisa nabung di situ. Ya, kita itu dari sisi pemasaran sudah ada peningkatan dari setiap tahunnya. Misalnya kan kita hanya mengandalkan media sosial secara organik. Kita tahun keempat ini terbilang lompatan besar karena kita memberdayakan pemasaran digital lewat iklan berbayar, dan alhamdulillah view-nya bisa sampai 3 juta orang yang melihat iklan kita, dan itu sangat berdampak pada transaksi online. Jadi transisi dari sejak pandemi sampai sekarang ada kemajuan. Dulu kan kalau beli hewan itu kan nominalnya besar ya, 3 juta, apalagi sapi minim-minim 20 jutaan gitu ya, sampai 95 jutaan. Nah, orang-orang itu kan kurang begitu belum begitu keras gitu. Nah, alhamdulillah di sekarang, karena kita sudah berjalan 4 tahun dengan kemudahannya, sekarang kita melihat dulu kita pernah sampai sekarang kita lagi develop aplikasi berbasis Android sama web based, namun lagi maintenance ya, coba disesuaikan. Ternyata dari sisi customer saat ini, karena yang kurban itu relatif orang tua ya, jadi aplikasi itu masih kurang relevan. Masih mereka itu memerlukan seperti aplikasi chat yang saat ini mereka gunakan seperti WhatsApp dan sebagainya. Sehingga ketika itu kita mengubah cara transaksi, bagaimana kita memudahkan mereka ya lewat WhatsApp itu sendiri pemesanan. Nanti kita share video, foto supaya mereka bisa milih, dan mereka transaksi dengan berbagai channel pilihan mereka kayak gitu. Oke, artinya memang betul-betul bisa membeli hewan kurban melalui
handphone gitu ya dengan berbagai layanan yang Anda berikan gitu, video, phone dan sebagainya. Oke, baik semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Mas Ahmad dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Mas Ahmad membahas mengenai kurban asyik begitu ya. Bagaimana mereka ini memasarkan hewan untuk kurban begitu ya secara efektif dan peningkatannya sudah mencapai 30% sampai dengan tahun keempat ini dari tahun lalu begitu ya. Oke, Mas Ahmad, berarti Mas Ahmad ini tidak apa ya, hanya bekerja sama dengan peternaknya saja begitu. Artinya bukan Anda langsung yang menjadi owner dari ternak tersebut begitu ya? Betul, kita spiritnya sociopreneur, jadi membangun kemitraan kolaborasi dengan peternak lokal. Baik, berapa banyak saat ini peternak yang join di kurban asyik? Sementara kita 115 peternak yang ada di klasifikasi oleh kita itu kecil, menengah, dan besar. Gitu. Jadi kalau kecil itu rumahan, biasanya 10 ke bawah. Gitu. Oh, berarti 10 ekor hewan ternaknya dikali 115 ini tadi ya. Range-nya antara 1 sampai dengan 10 hewan ternak lah ya. Banyak ya pilihannya, Wiki. Untuk yang Lumayan. Betul. Ini sistemnya gimana sih? Misalnya kalau nggak salah ini sebaran layanannya hanya di Pulau Jawa aja ya? Ya, sementara kita tahun keempat, tahun pertama malah hanya 3 provinsi, Jabar, DKI, Banten. Ini tahun keempat, alhamdulillah permintaannya itu di 6 provinsi, DKI, Baik. Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jogja, sama Jawa Timur. Baik. Pertumbuhannya cukup signifikan. Sistemnya gimana sih kalau saya di Bandung gitu misalnya ya, saya mau kurban gitu, berarti nanti akan dihubungkan lewat kurban asyik ke peternak yang ada di area yang nggak jauh atau ngambilnya dari Jogja gitu misalnya. Kalau sukanya yang hewan yang di Jogja tadi, gambarnya ya bisa dikirim ke Bandung begitu? Ya, jadi kan kita itu sebagai media middleman lah ya di bidang ini, jadi menghubungkan antara peternak dengan kurban, sehingga semua komunikasi sebenarnya satu arah kepada kurban asyik menjembatani ke peternak. Berarti bisa dari mana saja ya? Jadi ketika mereka, ya, tapi kita akan memilih pasti dari lokasi yang terdekat dari customer. Itu untuk meminimalisir ongkos kirim, Mbak. Ya. Oke, karena ongkos kirim juga cukup tinggi ya untuk hewan ternak ya. Berapa Betul, sih betul. biasanya ongkos kirimnya? Tahun pertama, untuk kurban asyik sendiri kan sejak awal mengusung gratis ongkir. Jadi untuk tahun pertama karena masih terbatas mitranya, kita agak boncos juga di situ untuk ongkos kirim, sehingga mempengaruhi profit itu dulu hanya 2,5% saja dari omset yang ada. Oh, jadi strateginya sekarang nyari yang deket-deket aja dengan yang mungkin sesuai dengan Wiki misalnya. Oh, mirip-mirip lah dengan yang diinginkan gitu ya. dengan area yang di Bandung dipilih rekanan yang ada di Bandung. Daripada boncos ya kan? Ya betul. Sejauh ini sudah profit, adakah target soal profitabilitas dalam waktu dekat? Peningkatannya berapa persen targetnya? Mudah-mudahan di tahun depan bisa 50% ya peningkatannya. Terus gitu ya. Terus dari sisi profit juga kan alhamdulillah kemarin kan tadi sejak pas tahun pertama itu hanya 2,5%. Tapi alhamdulillah untuk saat ini bisa 10% karena kita bisa membangun kolaborasi dengan mitra-mitra lokal yang lebih luas. Tadi minimalisir ongkos kirim dan sebagainya bisa kita pangkat. 10% untuk satu ekor gitu ya? Bisa sampai 10%. Betul, karena kan hewan kurban itu beda sama industri lain. Itu hewan ternak itu harga marginnya itu ya sekitar segitu, 10% itu udah sangat. Baik, tantangannya bagaimana itu kan kayak enak banget gitu dapat 10%, cuma nyediain platform gitu. Tapi pasti ada tantangannya. Apa? Tantangannya sebenarnya di trust, terus transparansi informasi. Jadi ketika customer pengen beli gitu ya, kita harus sudah sedia video sama foto yang ready to order gitu. Nah itu tantangan buat kita sih. Komunikasi dengan peternak lokal kan mereka kadang nggak begitu ke sigap. teknologi itu nggak begitu. Iya sigap betul. Jadi ada gap gitu. Makanya kita sediakan pendamping peternak lokal di sana supaya ada media lah biar mereka cepet bisa ya. up to date untuk memberikan foto atau video. Oke.
hewannya. Oke, karena terkait dengan trust ini dari point of view konsumen, ini juga kita banyak mendengar cerita-cerita misalnya dijanjikan untuk pembelian hewan kurban begitu, tapi kemudian tidak dikirim ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi awal. Itu yang akhirnya juga menjadi tantangan juga untuk membangun trust itu ya, Mas Ahmad ya? Betul, betul. Tapi alhamdulillah dari semua pelanggan yang pernah membeli tahun sebelumnya, tahun depannya itu beli lagi kita. Oke, Jadi Baik. keep it itu order lebih ya. ke ini. Iya, Persaingannya betul. bagaimana Mas Trust yang Ahmad? udah terbangun. Kalau misalnya Mas Ahmad jual misalnya seekor kambing misalnya ini ya 3 juta, tapi nanti karena ini kan cuma sistem kemitraan begitu ya, nanti dari platform yang lain juga bersaing gitu harganya atau mungkin dari peternaknya sendiri menjual langsung. Ada kemungkinan seperti itu? Kalau dari sisi peternak itu kan kita membebaskan ya. Jadi ketika ada yang order ya nggak apa-apa. Tapi ketika itu adalah customer dari Kurban Asik, sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mitigasi gitu. Tapi ya jadi sehingga aman lah gitu. Kalau untuk dari sisi peternak yang order langsung dari Kurban Asik itu aman. Baik. Dari sisi persaingan secara umum sebenarnya semakin kesini karena semakin melek ya. Jadi banyak juga kompetitor yang muncul yang itu mengusung juga online gitu ya. Tapi basisnya mereka masih sebagai pemilik di satu farm sehingga terbatas untuk area pengirimannya. Nah, sedangkan kompetitif advantage-nya bagi Kurban Asik itu karena kita udah tersebar di berbagai wilayah, jadi semakin kuat lah untuk deliver orderan dari luar Jakarta kayak gitu. Baik, lagi-lagi kepercayaan itu yang membuat bisa bertahan begitu ya. Daripada harga beda tipis Betul. tapi nggak meyakinkan. Baik. Mas Ahmad, Iya, terima kasih betul. sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Kurban Asik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat Terima pagi. kasih. Nah, itu dia pemirsa ya. Inspirasi di tahun depan mungkin Wiki juga yang ingin Berkurban beli ya. kurban gitu ya. Oke, kita akan ke market update pagi hari ini pemirsa. IHSG sejauh ini bergerak di zona, oke, ini nampaknya masih Zona positif ya dengan penguatan 0,18%. Masih tipis saja, 11 poin di 6.745. Diiringi dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah di 16.379, menguat 0,1% dari sebelumnya, mepet di 16.400. ya 5 saham yang menjadi top gainers: TRGU, Telkom, TBLA, SMBR dan juga SKLT. Top losers 5 diantaranya ada Adaro, DOH, INDF, Bumi dan Camp. Itu dia pemirsa update sampai dengan pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat dan sudah 90 menit. Kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Samudatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.